Halo Haniber, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini Razemvers mau ceritain film tentang peperangan. Film action ini berjudul Malbat Misi Bakara. Film yang dirilis tahun 2023 dan disutradarai oleh Adrian Tay ini berkisah tentang batalion Resimen Melayu ke-19 yang dikerahkan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 1993 dan misi mereka untuk menyelamatkan tentara Amerika yang terjebak setelah serangan Black Hawk Down. Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu kita lihat alur ceritanya. Berlatar Pangkalan Angkatan Udara Malaysia, di mana tentara-tentara Malaysia memiliki tugas yang mengharuskan mereka pergi ke Somalia Selatan. Saat itulah hari di mana mereka semua berpamitan kepada orang yang dicintai. Beralih ke hari di mana Dahari sebagai ketua tim Alpha 21 bersama anggota prajuritnya, mereka sedang menjalankan aksi penyelamatan kepada orang-orang yang disandra oleh kelompok teroris di Somalia Selatan. Tim Alpha 21 membawa penerjemah mereka yang berasal dari sana, namanya Abdel. Karena penerjemah berniat membantu negaranya. Aksi tembak-menembak antara tentara dan teroris pun tak dapat dihindarkan. Syah sempat terkena tembakan yang membuatnya cedera. Namun untungnya aman aja, cuman sedikit panik. Hamid lalu langsung melaporkan ke tim lain kalau Syah kena tembak untuk dievakuasi. Salah satu anggota segera pergi untuk lapor ke Adnan sebagai komandan kompi. Adnan ngasih tahu untuk membawa Syah ke dalam mobil APC. Di lain sisi, ada Mukhris sebagai penembak jitu, Nick sebagai penembak belakang, Zul bertugas mengendarai APC, dan Ramli sebagai komandannya. Pergerakan terus dilakukan yang dimana Ali kena ranjau. Lalu, saat penerjemah gagal membuat kelompok teroris anak buah Hasan mendengarnya, para anggota langsung beraksi untuk menyelamatkan para sandera. Sayangnya masih kurang 2 orang yang disandra yang harus segera dibebaskan. Tanpa menunggu lama, prajurit dibagi tugas. Ada yang membawa korban sandraan ke EPC dan ada yang bergegas menuju atas mencari 2 orang yang disandra. Ternyata mereka ditahan oleh Hasan. Mencoba untuk membujuknya demi menyelamatkan rakyatnya. Sayangnya Abdel gagal yang membuatnya terpaksa rakyatnya dibunuh lagi untuk menegakkan kebenaran. Ia sedih karena rakyatnya banyak yang mati, namun ia nggak bisa melakukan apapun karena mereka salah. Setelah menyelamatkan para sandera, semua prajurit, Abdel, dan para sandera pulang ke pangkalan Malbat tentara Malaysia. Keesokannya di pangkalan Malbat, kita dikasih lihat di mana Wahid tim Charlie sebagai penembak belakang juga seperti Nick di tim Alpha sedang bermain bersama menggunakan bola kecil dengan prajurit lain. Di lain sisi, Ramli bercandain Zul yang gak bisa push up. Di sana juga ada Aslam, komandan APC. Gak lama si Ramli ini nyamperin Abdel, penerjemah mereka yang hendak pamit pulang. Namun sebelum pulang, Ramli ini kebercandain Abdel juga dengan bikin ia takut. Ramli yang suka bercanda lanjut titip salam kepada istrinya dan juga sepupunya Abdel karena ia suka dengan sepupunya. Karena gak bisa mengantarnya pulang bisa-bisa berbahaya, Ramli mengingatkan ia untuk terus berhati-hati. Beralih ke Dahari yang menghadap Major Adnan dan juga Major Samad. Di sana para Major bilang PBB berterima kasih ke mereka karena berhasil menyelamatkan para sandera. Walau ada yang mengeluh cara mereka terlalu ekstrim, bisa memakan banyak korban, tapi mereka harus melakukan itu. Di lain tempat, Isa yang sedang melepas rindu kepada sang istri, ia selalu membawa foto keluarganya ke dalam seragam. Kemudian saat ia melewati lapangan, ia dijailin sama Ramli dan juga Zul. Namun setelahnya mereka ketar-ketir karena Mustafa ketua kelompok 2 datang untuk menegur mereka untuk tidak saling membuli. Lupa dengan tadi, mereka berdua lanjut ngedeketin Sofia. Ramli coba ngedeketin Zul dengannya. Ia coba ngelebih-lebihin si Zul. Secara bersamaan,
Osman mendapat perintah dari Kolonel Rahman kalau ada tugas lagi menghadap teroris Somalia pada pukul 5 sore. Tim Bravo akan dibawa Osman dalam misi ini. Di lain tempat, Ismail yang sempat mengobrol dengan Dahari soal kebingungan atas apa yang mereka lakukan salah atau benar, mereka juga membantu Osman sebagai tim Bravo. Ramli yang masih bersama Zul untuk menggoda Sofia dihentikan oleh datangnya helikopter Somalia yang asal menembak. Mereka pun bergegas pergi untuk mendatangi panggilan perang. Newport jam 6:30 malam. Sampailah mereka ke titik kumpul untuk bertemu dengan prajurit Pakistan dan juga Amerika. Pada jam 9, sambil menunggu Pakistan dan Amerika, Osman sebagai ketua ngasih tahu bahwa misi mereka sekarang lumayan serius karena nggak ada tempat perlindungan yang dikuasai oleh teroris. Di pertemuan antar 3 negara yang saling mengenalkan satu sama lain, intinya pihak Amerika meminta bantuan ke Malaysia dan juga Pakistan untuk membebaskan 70 tentara Amerika yang ditahan teroris Somalia. Lalu nggak ada jalan keluar. Misi mereka menolong tentara Amerika hidup atau mati sebelum jam 6 pagi. Amerika butuh APC Malaysia dan tank dari Pakistan. Namun egoisnya, Amerika hanya membutuhkan APC, tidak ngebutuhin tentara Malaysia. Itu yang membuat beberapa personil protes dan marah ke Osman. Namun Malbat atau tentara Malaysia hanya boleh bawa komandan, penembak belakang, dan supir di setiap APC-nya. Persiapan pun dilakukan dimulai dengan doa. Aksi mereka dimulai pada pukul 11:30 malam. Perlahan mereka berjalan. Mogadishu tempat peperangan dimulai. Namun entah kenapa gak lama setelah itu Pakistan gak jadi ikut membantu Amerika karena gak ada kacamata penglihatan malam. Mereka pun mundur. Mau gak mau, sekarang Amerika hanya bergantung pada Malbat dan APC-nya. Dengan berani karena gak mau dipandang remeh Amerika, mereka terus maju melawan tembakan demi tembakan yang diberi teroris. Sayangnya yang berhasil masuk baru 2 APC, salah satunya Ramli, dan dalam tembakan itu membuat antena penghubung komunikasinya rusak dan terlepas, yang membuat terakhir kalinya perintah dari Dahari yang belum bisa masuk dapat terdengar oleh Ramli. Mereka akan belok kanan di depan, namun serangan yang membuat ban kempes dan ada barikade di belok kanan membuat mereka bersusah payah buatnya nggak ada hasil. Zul terpaksa belok kiri. Di saat Basoka membidik mereka, jalur kiri membuat mereka nyasar. Dan percuma saat Ramli nggak bisa menghubungin yang lain karena antenanya udah rusak. APC Charlie yang baru aja berhasil masuk juga kesulitan karena barikade. Setelah berhasil menyingkirkan barikade, salah satu tentara Amerika terbakar. Tapi karena itu mereka berhasil belok kanan. Pada pasukan Alfa Ramli dan satu APC di belakangnya yang terpaksa berhenti sebab prajurit Amerika mau turun karena Ngeyel nggak mau di APC lagi. Hal itu membuat mereka semua dalam keadaan bahaya. Saat waktu yang sama, 4 APC tim Charlie yang berpisah dengan tim Alpha dijegat oleh anak kecil yang dikira membawa granat. Mustafa sempat berdebat karena Amerika ingin membunuh anak itu. Keputusan mereka hanya menakuti anak itu dan ternyata itu hanya sebuah batu. Kemudian di pangkalan operasi para pimpinan baru tahu kalau ini bukan misi biasa. Kalau Amerika mau nyelamatin pasukannya hingga 4 kali namun gagal. Hingga Amerika minta bantuan kepada pasukan Malbat, tapi itu adalah misi bunuh diri kata Osman yang khawatir pada pasukannya. Sekarang, tim Charlie pergi mengikuti helikopter Amerika di atasnya. Dengan pasokan persenjataan yang banyak, kelompok teroris Somalia sudah siap menghalang tim Charlie dan Amerika. Ranjau di mana-mana membuat tim Charlie dan Amerika bersiaga. Beberapa basoka melesat dan peluru di mana-mana. Gak lama dari itu, beberapa prajurit Amerika maksa keluar dari APC karena kengeyelan mereka membuat beberapa prajuritnya langsung tertembak. Hal itu membuat Mustafa turun tangan untuk membantu. Yang lain pun gak tinggal diam, mereka bersama-sama melawan para teroris. Setelah itu mereka lanjut fokus dengan misi. Balik lagi ke Alpha. Zul yang sedang cedera karena tertembak Basoka tadi masih lemas. Dan sayangnya semua APC yang Alpha miliki sudah rusak, gak bisa dipakai. Mau gak mau, mereka harus berjalan kaki pergi dari sana. Aksi yang mereka lakukan barusan ngebuat salah satu prajurit Amerika meninggal. Tanpa pikir panjang,
Habis memastikan EPC nggak bisa digunakan, Ramli mengarahkan mereka semua pergi ke rumah Abdel untuk berlindung diri sementara waktu. Selagi yang lain berhasil membebaskan tentara Amerika yang ditahan, di rumah Abdel ada kesalahpahaman antara salah satu tentara Amerika dan Abdel. Untung aja di sana ada Ramli yang menenangkan mereka berdua, dan gak lama teroris Somalia berhasil menemukan keberadaan mereka, yang membuat mereka semua harus pergi dari rumah Abdel dan mencari tempat aman. Lalu Abdel sekeluarga juga diajak untuk menjaga keselamatannya, karena teroris Somalia tahu kalau Abdel melawan teroris demi kebaikan negaranya. Sekarang tim terbagi menjadi 3. Tim Ramli yang tersesat, ada yang objektif A dan ada yang B. Pada objektif B, tim Charlie segera melaksanakan misinya. Dalam aksi penyelamatan mereka, saat itu sedih banget. Isa mengingat keluarganya sebelum ia meninggal karena banyak tembakan basoka yang diterimanya. Semua yang di sana sangat sedih atas kepergian Isa. Di lain tempat, setelah mereka berhasil menyelamatin mayat tentara Amerika, mereka keinget tim Alfa Ramli yang masih tersesat. Karena itu mereka akan menghubungi pihak Amerika untuk meminta bantuan. Balik lagi ke Ramli dan lainnya yang terus bergerak mencari tempat aman. Tapi semua keadaan berubah ketika istri dan anak Abdel tertembak dan meninggal. Ramli lalu menyelamatkan Abdel dan meminta maaf. Keadaannya udah kekepung. Ramli yang ingat masih ada cahaya suar. Dalam banyak pertimbangan, ia tetap mesti meluncurkan suar itu untuk memberi sinyal kepada tim lain. Benar aja, semua tim yang sadar atas suar milik Ramli langsung berkomunikasi dengan yang lain untuk bergegas menolong mereka semua. Pada saat Ramli dan lainnya udah gak ada harapan karena mereka udah mulai kehabisan peluru dan ada beberapa yang tertembak, mereka cuma bisa berlindung berharap ada keajaiban. Nah, keajaiban yang mereka tunggu pun tiba. Semar yang Ramli luncurkan membuat semua tim datang untuk menyelamatkan mereka semua. Kita dibuat haru lagi. Saat mereka berhasil dan hendak menyelamatkan diri, Abdel balik ke mayat istri dan anaknya. Ia sungguh frustasi di kala itu. Namun akhirnya Ramli bilang walau dia nggak bisa menyelamatin negaranya, tapi ia akan menyelamatkan Abdel di hari itu dan nyemangatin hidup untuk berjuang di lain hari. Karena itu Abdel lulu dan pergi menyelamatkan diri dengan Ramli. Akhirnya misi mereka berhasil. Mereka pun bisa pergi tepat waktu dari sarang teroris. Mustafa yang masih merasa sedih atas kepergian Isa, dia menghampiri jasadnya dan memastikan istri dan anak-anaknya tahu kalau Isa mati sebagai pahlawan. Sedangkan Ramli yang masih bersama Abdel terus semangatinnya. Dia juga sempat ngeledekin Zul karena ia dekat dengan Sofia. Di lain tempat, pihak Amerika berterima kasih dan Malbat sudah dikenal dunia. Lalu film pun ditutup dengan penghormatan atas kepergian prajurit Isa. Gimana nih filmnya? Film ini ngajarin ke kita tentang pentingnya kebersamaan, kepedulian, nggak egois satu sama lain, dan nyawa itu sangat berharga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.